Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait dengan knowledge application. Jadi, materi terkait dengan knowledge application ini merupakan materi dari mata kuliah manajemen pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa SOSFO. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Ainul Azhari dengan NIM 21234056. Yang kedua ada Ovelia Septia Ika dengan NIM 21234062. Salma Kurnia Alvana Bosma dengan NIM 21234017. Yeni Koirunisa dengan NIM 21234052. Dan saya Rusdah Hijayatiasana dengan NIM 21234044. Jadi teman-teman semuanya, pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari knowledge management itu ada dua. Yang pertama, penggunaan kembali atau reuse pengetahuan untuk efisiensi. Yang kedua itu untuk inovasi melakukan hal-hal secara lebih efisien. Sebagaimana yang teman-teman lihat di belakang saya ini merupakan siklus dari manajemen terintegrasi, di mana dalam siklus terakhirnya yaitu ada pengaplikasian dari knowledge tersebut. Pengaplikasian ini berguna untuk mengukur seberapa baik informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh kepentingan organisasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengetahuan di tingkat individu. Aplikasi pengetahuan di tingkat individu ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada domain kognitif, yang kedua ada domain afektif, yang ketiga ada domain psikomotor. Baiklah, saya akan menjelaskan dari domain kognitif dulu. Domain kognitif adalah taksonomi pembelajaran Blossom yang paling umum digunakan. Pembelajaran pada level atas akan mempengaruhi pencapaian pada level berikutnya. Pada domain kognitif ini ada beberapa level pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada knowledge, yaitu mengingat sesuatu. Yang kedua ada comprehension, yaitu menangkap atau memahami arti sesuatu. Yang ketiga ada application, menggunakan sesuatu dalam situasi konkret. Yang keempat ada analisis, memecah sesuatu menjadi material pembentuknya. Yang kelima ada sintesis, menyusun bagian-bagian menjadi satu. Yang keenam ada evaluation, menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ini ada domain afektif, meliputi sikap di mana berhubungan dengan hal-hal yang bersifat emosional seperti nilai, perasaan, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan perilaku. Adapun beberapa kategori utama yang termasuk dalam domain afektif ini, yang ada responding fenomena, yang berarti partisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada receiving fenomena, yang berarti kewaspadaan mendengar. Yang ketiga ada following, nilai seseorang melekat pada perilaku. Yang keempat ada organization, yang berarti mengorganisasi nilai ke dalam prioritas. Yang kelima ada characterization, yang berarti memiliki sistem nilai yang mengatur perilaku. Selanjutnya itu ada domain psikomotor, meliputi pergerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan keahlian motorik. Di dalam domain psikomotor ini juga terdapat beberapa kategori utama. Yang pertama ada perception, mampu melakukan pergerakan. Yang kedua ada set, kesiapan bertindak. Yang ketiga ada guided response, yang berarti melakukan imitasi trial dan error. Yang keempat ada mekanisme, yang berarti menjadi kebiasaan. Yang kelima ada kompleks overt response, yang berarti pola pergerakan kompleks. Yang keenam ada adaptation, yang berarti memodifikasi pola pergerakan. Yang ketujuh ada organization, yang berarti membuat pergerakan baru. Task analysis atau analisis tugas mempelajari apa yang harus dilakukan knowledge workers menurut tindakan spesifik yang harus diambil atau proses kognitif apa yang harus digunakan untuk mengerjakan sesuatu dilakukan dengan menggunakan task decomposition. Task decomposition atau penguraian tugas. Penguraian tugas dapat dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tugas yang akan dianalisis. Yang kedua, dipecah menjadi 8 subtugas. Yang ketiga, gambarkan subtugas tersebut dalam bentuk diagram untuk memastikan kelengkapannya. Yang keempat, tentukan tingkat detail
yang akan didekomposisi. Yang kelima, proses dekomposisi dengan memperhatikan konsistensi penombran. Yang keenam, periksakan hasil analisis kepada orang yang paham akan tugas tetapi tidak terlibat dalam proses analisis. Electronic Performance Support System atau EPSS. EPSS atau Sistem Pendukung Kinerja Elektronik adalah program perangkat lunak atau komponen yang dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan mengurangi kerumitan atau jumlah langkah yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas, memberikan informasi kinerja yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan tugas, atau memperkenalkan sistem pendukung keputusan yang memungkinkan karyawan untuk mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk serangkaian kondisi tertentu. Adapun penerapan pengetahuan untuk kelompok dan organisasi itu dapat dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, di mana sistem manajemen pengetahuan itu merupakan alat bantu manajemen informasi yang mengintegrasikan atau menggabungkan banyak aspek lingkungan kerja kolaboratif yang mana didukung oleh komputer dengan sistem manajemen informasi dan dokumen. Sistem manajemen pengetahuan ini juga dipandang sebagai sistem aktivitas di mana melibatkan orang-orang yang memanfaatkan objek berupa alat dan teknologi dalam menciptakan produk yang merepresentasikan pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa karakteristik KMS atau Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan, di mana karakter ini memberikan dukungan untuk yang pertama yaitu komunikasi di antara berbagai pengguna. Yang kedua yaitu koordinasi aktivitas pengguna. Yang ketiga, kolaborasi di antara kelompok pengguna dalam pembuatan, modifikasi, dan penyebaran artefak dan produk. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu mengontrol proses untuk memastikan integritas dan melacak kemajuan dari proyek. Selanjutnya adalah penggunaan kembali pengetahuan. Berdasarkan taksonomi Bloom yang dijelaskan sebelumnya, penggunaan pengetahuan kembali ini melibatkan ingatan dan pengenalan, serta menerapkan pengetahuan tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menggunakan pengetahuan kembali. Yang pertama yaitu kita merumuskan pertanyaan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, mencari dan memilih para ahli dengan menggunakan sistem lokasi keahlian atau halaman kuning. Lalu selanjutnya, pakar dan atau saran yang sesuai kemudian dipilih dan pengetahuan selanjutnya kita terapkan di dalam sebuah organisasi. Lalu setelah itu ada 3 peran utama yang kita perlukan untuk menggunakan kembali pengetahuan, di mana yang pertama yaitu produsen pengetahuan, yakni orang yang memproduksi atau mendokumentasikan pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu perantara pengetahuan, yakni orang yang menyiapkan pengetahuan untuk digunakan kembali. Dan yang terakhir adalah pengguna pengetahuan, di mana pengguna pengetahuan ini adalah orang yang membutuhkan pengetahuan tersebut, yang mengambil, memahami, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Repositori pengetahuan. Repositori pengetahuan biasanya berupa intranet atau portal yang berfungsi untuk melestarikan, mengelola, dan meningkatkan memori organisasi yang berisi lebih dari sekedar dokumen, data, atau catatan, di mana repositori pengetahuan akan berisi konten berharga yang merupakan perpaduan antara pengetahuan tacit dan eksplisit berdasarkan pengalaman unik dari individu-individu yang menjadi bagian dari perusahaan tersebut, serta pengetahuan yang telah dicoba, diuji, dan terbukti hasil dalam situasi kerja. Implikasi strategis dari penerapan pengetahuan. Repositori pengetahuan dalam menerapkan pengetahuan harus bisa membuat karyawan menemukan yang mereka butuhkan untuk mengakses
mengakses, memahami, dan menerapkan pengalaman dan keahlian kumulatif organisasi, sehingga karyawan bisa berkonsentrasi untuk melakukan pekerjaan mereka yang sebenarnya dan tidak kehilangan waktu untuk mencoba menemukan semua potongan-potongan pengetahuan dan keahlian yang telah ditangkap, dikodekan, diperiksa, dan tersedia bagi mereka. Penggunaan pengetahuan kembali dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta membebaskan pekerjaan pengetahuan untuk mencurahkan upaya mereka pada pengetahuan yang inovatif dan kreatif untuk menambahkan ke dalam memori perusahaan dibandingkan dengan menciptakan kembali apa yang telah dikembangkan atau diselesaikan. Implikasi praktis dari penerapan pengetahuan. Yang pertama, membuat basis pengetahuan organisasi untuk menampung aset intelektual. Yang kedua, membuat halaman kuning perusahaan agar pekerja pengetahuan dapat mengetahui siapa yang memiliki pengetahuan di bidang keahlian yang mana. Yang ketiga, tangkap praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dan disediakan untuk semua orang dalam organisasi melalui basis pengetahuan. Yang keempat, memberdayakan Chief Knowledge Officer untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi KM untuk organisasi. Yang kelima, memastikan bahwa budaya organisasi akan membantu memfasilitasi fase-fase kunci yang diperlukan untuk siklus KM. Demikianlah presentasi materi terkait dengan knowledge application dari kelompok 4. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.